أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الناس فيا عباد الله اتقوا الله تعالى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 79. Kalau nanti ada waktu juga sampai ayat ke-80 kalau waktunya cukup. Jadi surah Ali Imran surah ketiga ayat 79, kita bacakan ayatnya. Ma kuntum tadrusun. Kita terjemah sedikit. Maka li basyarin, tidak layak bagi seorang manusia, an yu'tiyahullahul kitab, yang Allah berikan dia al-kitab, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwata dan kenabian, thumma yaqul, kemudian dia berkata, linnas, kepada orang-orang, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kamu hamba-hambaku, atau jadilah kamu orang-orang yang menyembah aku selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi yang pantas bagi orang yang diberikan Alkitab, hikmah dan kenabian itu justru akan mengatakan kunu rabbaniyin, wahai umat manusia, jadilah kamu hamba-hamba Allah, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu sudah atau karena kamu mengajarkan Alkitab, termasuk juga karena kamu mempelajarinya atau mempelajari Alkitab atau mempelajari Al-Quranul Karim.
Jadi itu sedikit terjemahan, agak sedikit bebas terjemahannya dari Ali Imran ayat ke-79. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun lagi-lagi kitab yang kita rujuk pada kesempatan kali ini adalah kitab atau tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua halaman 66, nanti juga insyaallah sampai halaman ke-67. Jilid yang kedua. Disebutkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan, qala Abu Rafi Al-Quradhi, berkata Abu Rafi Al-Quradhi, hina ijtama'atil ahbar min Yahud wan Nasara min ahli Najran. Satu ketika, ini asbabun nuzul dari ayat ini ya Pak Ibu ya. Satu ketika ada sekelompok orang pendeta-pendeta atau rahib-rahib Yahudi dan Nasrani dari Najran. Mereka berkumpul inda Rasulillah, menemui Rasulullah, berkumpul di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ahum ilal Islam. Kemudian Rasulullah mengajak orang-orang pendeta Nasrani dan Yahudi ini, diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Kemudian berkata Abu Rafi, salah satu orang-orang pendeta itu, orang-orang Yahudi Nasrani, dia bilang, aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam. Muhammad, kata Abu Rafi, apakah kamu ingin bahwa kita itu menyembah kamu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam? Kemudian ada tokoh yang lain yang bernama Rois, ini orang Nasrani Najran, bilang kepada Nabi, atau hal itukah yang kamu inginkan kepada kami ketika kamu mengajak kami untuk memeluk agama Islam? Jadi ternyata persepsi atau asumsi orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam, menurut mereka menyangka bahwa mereka diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Rasulullah menurut mereka. Jadi ketika Nabi mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, itu seolah-olah menurut mereka Nabi itu sedang mengajak mereka untuk menyembah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kata mereka orang-orang Nasrani kemudian mereka menyembah Nabi mereka. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu asumsi mereka. Walaupun tentunya ini asumsi yang sangat keliru sekali. Makanya kemudian Rasulullah bilang, ma'adallah an na'budu ghairah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah bahwa saya, kata Rasulullah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma bidzalika ba'atsani, kata Rasulullah. Tidak untuk tujuan itu Allah mengutus saya, wala bidzalika amarani, dan tidak untuk itu Allah memerintahkan kepada saya. Artinya Rasulullah menyangkal hal itu. Jadi ketika ada asumsi-asumsi, ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beragama Islam, kembali kepada Islam, menurut mereka itu ajakan untuk menyembah Nabi Muhammad. Padahal kata Rasulullah, ketika mereka memeluk agama Islam, bukan berarti mereka harus menyembah Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah tidak menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan Rasulullah, kata beliau, tidak mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka setelah Rasulullah menyampaikan hal itu, fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalika min qawlihima. Setelah ada dialog semacam itu, maka Allah kemudian menurunkan ayat tadi, bahwa kata Allah di situ,
tidak layak bagi seorang Nabi Muhammad yang Allah sudah berikan dia pemahaman tentang Al-Quran dan Allah berikan dia jadikan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Tidak layak bagi Nabi Muhammad, kata Allah, mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Tidak layak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sedikit asbabun nuzul dari ayat itu sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Katsir ini. Artinya jelas bahwa Rasulullah ketika mengajak kita atau mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, Rasulullah tidak ada tendensi apapun. Yang beliau sampaikan adalah bagaimana orang-orang itu kembali kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya ilah, tidak Rasulullah, tidak juga malaikat-malaikat. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah An-Naml, Bapak Ibu, surah ke-27 ayat 91, termasuk surah Ar-Ra'du surah ke-13 ya, surah ke-13 ayat ke-36 di pertengahan ayatnya ketika Allah mengatakan Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Qul, katakan Muhammad bahwa saya, kata Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas Rasulullah ketika berdakwah tidak mengajak orang lain untuk menyembah beliau. Dan beliau sendiri juga tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan juga disebutkan di surah yang lain bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang lain untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Di surah Al-Kahfi misalkan surah ke-18 ayat 110 ayat terakhir, kata Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa Allah. Benar? Lupa saya jadinya ini. Gimana ayatnya Bapak Ibu ya? Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Malah lupa ketika mau dikutip ini. Jadi kata Allah di situ, Qul, katakan Muhammad bahwa saya, kata Rasulullah, adalah manusia sama seperti kalian, tetapi saya adalah manusia yang mendapatkan wahyu. Nah, Rasulullah bedanya, Rasulullah adalah orang yang mendapatkan wahyu. Kalau kita tidak, mungkin punya teman namanya wahyu, bisa jadi, tapi tentunya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Rasulullah di situ? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa kata Rasulullah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha tunggal, maha esa. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shalihan, hendaknya dia terus beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan juga dia jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas Rasulullah tidak menyembah selain Allah, dan Rasulullah pun tidak mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi apapun kecuali li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid. Walaupun sebetulnya ini juga terjadi kepada Nabi Isa, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Isa sendiri juga tidak pernah mendaku dirinya untuk disembah.
tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Nabi Isa. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 117, kata Allah di situ, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Al-ayah. Kata Nabi Isa di situ, saya tidak menyampaikan kepada mereka, ya Allah, kecuali apa? Ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi ternyata Nabi Isa juga beliau tidak pernah mengajarkan orang lain atau tidak pernah mengajak orang lain untuk menyembah beliau. Hanya saja kemudian Nabi Isa dianggap atau di-SK atau dipersepsikan sebagai Tuhan. Jadi itu sedikit asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, Al-Imran 79 dan ayat 80-nya. Kemudian kita masuk ke tafsiran yang berikutnya, masih Ibnu Katsir ya Bapak Ibu ya. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata Ibnu Katsir? Ma yanbaghi li basharin atallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata ay yaqula lin-nas u'buduni min dunillah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa tidak layak, tidak pantas bagi seseorang yang Allah berikan kitab, hikmah dan kenabian. Siapa yang maksud di sini? Adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Rasulullah tentunya adalah orang yang Allah berikan pengertian tentang Alkitab, dan Allah juga limpahkan hikmah-hikmah kepada Rasulullah, dan Allah juga angkat Nabi Muhammad itu sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka tidak layak bagi dia, bagi beliau, bagi Rasulullah untuk mengatakan sembahlah aku selain Allah. Tidak layak, kata Ibnu Katsir. فَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يُصْلُو لِلنَّبِيٍّ وَلَا لِمُرْسَلٍ فَلِأَنَّ لَا يُصْلُو لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرُهُمْ. Maka ketika Rasulullah kemudian tidak layak mendaku sebagai sesembahan selain Allah, maka orang-orang selain Rasulullah lebih tidak layak lagi untuk mendaku mengaku sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Ibnu Katsir. Walihadza qala Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yanbaghi hadza li mu'minin an ya'mura an-nasa bi'ibadatihi. Maka tidak layak bagi seorang mukmin mengajak orang lain untuk menyembah kepada dia. Tentunya yang layak adalah mengajak orang, umat manusia, untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dzalika anna al-qauma kana ya'budu ba'dhum ba'dha, yakni ahlul kitab kanu yata'abbaduna li ahbarihim wa ruhbanihim. Kata Ibnu Katsir mengutip perkataan dari Hasan Al-Basri, maka hal itulah yang terjadi di kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembah satu sama lain. Maksudnya adalah yata'abbaduna li ahbarihim wa ruhbanihim. Mereka menyembah rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka. Itu kata Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri. Tentunya ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 31, ketika Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا
La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah di situ, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka arbabam min dunillah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, termasuk juga Nabi Isa bin Maryam dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka, kata Allah, tidak diperintahkan kecuali hanya bernyembah atau hanya menyembah kepada Allah semata. Jadi itu. Jadi ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah di sini, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata Ibnu Katsir, wa fil musnadi wa turmudi kama sayati anna Adi bin Hatim, termasuk juga diriwayatkan dalam musnad, termasuk juga dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwa satu ketika ada nama seorang bernama Adi bin Hatim. Beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyembah rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka. Kata Rasulullah, innahum ahallu lahumul halal wa harramu alaihimul halal, ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal, fa'atba'uhum fadzalika ibaduhum iyyahum. Maksudnya, kata Rasulullah, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian jemaahnya langsung ikut pendapat mereka. Maka itulah yang dimaksud dengan mereka menyembah rahib atau pendeta-pendeta mereka. Jadi maksudnya adalah, yang dimaksud dengan menyembah pendeta-pendeta itu bisa diartikan dua. Pertama, benar-benar menyembah pendeta, atau bisa diartikan pendetanya mengatakan ini halal, ini haram, langsung diikuti. Itu kata Rasulullah, fadzalika ibadatuhum iya. Yang halal diharamkan, mereka ikut. Yang haram dihalalkan, mereka juga ikut. Itulah yang maksud dengan mereka, orang-orang Yahudi Nasrani itu mengikuti, membabi buta kepada pendeta atau rahib-rahib mereka. Itu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan komentar dari Ibnu Katsir, fal jahalatu minal ahbar wa ruhban wa masyayikhud dalal yadkhuluna fi hadzal dami wat tawbih. Dan disinilah kemudian para pendeta-pendeta Yahudi Nasrani itu masuk dalam azim wat tawbih, celaan ini. Maksudnya orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi Nasrani itu kemudian menyesatkan umatnya sendiri dengan cara agar umatnya itu didoktrin sehingga kemudian ikut secara membabi buta kepada pendeta-pendeta tadi. Bi khilafir rusul wa atba'uhum minal ulama al-amilin. Kata Ibnu Katsir, ini berbeda dengan para nabi dan rasul, termasuk para ulama yang amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Bahwa para nabi dan rasul, termasuk para ulama-ulama itu, kata Ibnu Katsir, mereka tidak menyuruh orang, tidak memerintahkan seseorang kecuali perintah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak melarang sesuatu kecuali hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para nabi dan rasul, termasuk para ulama-ulama yang punya integritas atau yang punya loyalitas terhadap Islam, mereka menghalalkan yang halal, mengharamkan
yang haram. Itu kata Ibnu Katsir. Itu terjadi kepada para nabi dan rasul, termasuk al-ulama al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tadi punya integritas terhadap Islam, termasuk punya loyalitas terhadap Islam, termasuk juga tentunya punya keilmuan yang sudah mapan. Jadi itu kata Ibnu Katsir. Farrusulu salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in humus safara bainallah baina khalqihi. Maka kata Ibnu Katsir, para nabi dan rasul itu adalah utusan atau delegasi Allah gitu ya, penyambung antara makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makhluk termasuk kita tentunya manusia tidak mungkin bisa beribadah, tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali melalui perantara utusan-utusan Allah. Kalau sekarang tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah secara baik, bisa mengamalkan Islam secara baik dan benar kecuali harus melewati jalurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, alhamdulillah Rasulullah benar-benar amanah. Tidak mengurangi, tidak menambah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala misalkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-67, Al-Maidah 67. Kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Apa tadi? Surah apa tadi? Surah Al-Maidah ayat ke-67. Kita buka ayatnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kata Allah, baligh, sampaikan Al-Quran yang sudah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau tidak kamu sampaikan hal itu, Al-Quran itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan amanah. Itu ternyata Rasulullah, alhamdulillah, ternyata Rasulullah menyampaikan Al-Quran secara verbatim, letter by letter, artinya tidak ditambah, tidak juga dikurangi. Ketika Jibril menyampaikan, langsung diulang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kata Allah, baligh, sampaikan Al-Quran yang sudah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau tidak kamu sampaikan hal itu, Al-Quran itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan amanah. Itu ternyata Rasulullah, alhamdulillah, ternyata Rasulullah menyampaikan Al-Quran secara verbatim, letter by letter, artinya tidak ditambah, tidak juga dikurangi. Ketika Jibril menyampaikan, langsung diulang oleh Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat. Itu langsung dihafal. Karena sedikit kan gitu ya, karena kan satu ayat dihafal, datang lagi dihafal, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau menafsirkan ayat, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab bima kuntum tadrusun. Apa artinya? Walakin yaqulur rasul linnas kunu rabbaniyin. Tetapi yang pantas bagi seorang nabi itu
adalah mengatakan kepada umat manusia itu kunu rabbaniin. Wahai umat manusia, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah, orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya. Adapun makna rabbani ada 3 makna di sini setidaknya. Pertama, rabbani maknanya adalah kata Ibnu Abbas termasuk Abu Razin di sini, makna rabbani itu adalah hukama, orang yang bijak, atau ulama, atau bermakna ulama, atau hulama itu orang yang sangat sabar. Makanya nama Allah apa? Al-Halim. Al-Halim nama Allah kan? Halim kalau jamaknya atau kalau silah balaghahnya adalah al-hulama. Itu orang yang sangat sabar. Kalau bahasa Jawanya apa? Ares ya atau ares apa gitu ya. Enggak ngerti saya. Makanya misalkan kata Allah sebutkan di Quran surah As-Saffat surah ke-30 berapa? 37 ayat ke-111. 101, mohon maaf. As-Saffat 101 fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi kata Allah, kemudian kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang lahirnya seorang anak halim yang sangat-sangat sabar. Siapa dia? Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Nabi Ismail oleh Allah diberikan predikat ghulamin halim, anak yang halim, anak yang sangat sabar pol. Abdul Halim misalkan, banyak sih. Itu halim. Itu makna pertama dari kata rabbani. Sekarang rabbani itu jadi merek pakaian gitu ya, apa baju rabbani macam-macam kan gitu kan, atau jilbab rabbani. Makna kedua dari kata rabbani adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan dan yang lainnya fuqaha. Rabbani itu artinya fuqaha atau orang yang ahli dalam ilmu agama. Makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga adalah ahlu ibadatin wa ahlu taqwa, ahli ibadah dan ahli takwa. Jadi itu. Tadi pertama orang bijaksana, ulama dan orang yang penyabar, rabbani. Yang kedua adalah fuqaha, orang yang faqih, orang yang ahli dalam ilmu agama. Yang ketiga makna rabbani adalah ahlu ibadatin wa ahlu taqwa, ahli ibadah dan ahli bertakwa kepada Allah. Jadi itulah kemudian ajakan yang layak bagi seorang rasul itu adalah mengajak kepada umatnya agar menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang rabbani, maksudnya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang alim, orang-orang yang penyabar, orang-orang yang faqih, termasuk orang-orang yang ahli ibadah dan ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kata ar-rabbani, rabbaniyin. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit penjelasan dari ayat tadi surah Ali Imran ayat ke-79. Kemudian kita masih ada waktu sedikit biar nambah 2 ayat Bapak Ibu ya. Kayaknya satu terlalu sedikit kayaknya ya. Kita nambah satu lagi ayat ke-80 ketika Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Jadi kata Allah di situ,
Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyan arbaba. Dan tidak layak juga bagi seorang nabi itu agar mengajak orang untuk menyembah malaikat dan para nabi dan rasul. Maksudnya tidak mungkin Rasulullah itu akan mengajak orang untuk menyembah malaikat, termasuk tidak akan mengajak untuk menyembah para nabi dan rasul. Gitu ya. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab. Duh, kok udah ini udah Isa kayaknya ini. Kayaknya tidak perlu dipaksakan nambah satu ayat kayaknya ini. Durasi waktu soalnya. Ya sudah, mungkin dicukupkan nambah satu ayat, semoga mudah untuk dipahami. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit penjelasan tadi dari Al-Imran ayat ke-79 sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang sangat populer. Jilid yang kedua halaman 66 dan seterusnya. Semoga dicatat amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala dan semoga tetap istiqamah. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.